Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku Akito. Oke, sesuai dengan apa yang kalian baca pada judul, kali ini saya akan membahas sebuah helm yang terkenal di tahun 2021 ini. Dia langka dan terkenal elegan, murah, dan ringan. Nah, helm ini bentuk dari moncongnya menurut saya mirip dengan helm AGV. Oke, apakah helm itu? Yaitu helm Snell FFS 1 warna gloss hitam dengan visor flat warna iridium silver. Oke, langsung saja sebelum saya bahas lebih dalam lagi dengan helm ini, perlu kita ketahui sendiri FFS 1 itu kepanjangannya dari Full Face Street One. Jadi helm Snell mengeluarkan helm FFS 1 ini peruntukannya targetnya buat orang-orang yang suka San Morian dan buat daily atau keseharian. Oke, seperti apakah helmnya? Ini dia. Nah, ini dia Snell FFS 1 versi hitam gloss. Jadi saya beli second dengan harga 535.000. Sudah dapat spoiler sama visornya visor flat iridium silver. Jadi penampakannya seperti ini. Nah, kita mulai bahas dari bentuknya terlebih dahulu. Helm ini menurut saya moncongnya ini sesuai dengan apa yang tadi saya bilang, bentuk dari moncongnya ini mirip helm AGV, helm yang mahal terkenal ya. Jadi posisinya dari tengah-tengah sini melengkung ke bawah dan di belakang juga melengkung ke bawah. Jadi depannya runcing jadi gini. Dari samping juga lebih elegan, namun dari ke belakangnya ini, nah ini yang nggak saya suka nih dari belakang. Coba kalau spoiler dilepas, nanti saya tampilin gambar yang nggak pakai spoiler dari belakang ya. Jadi kesannya itu kayak helm jadul. Dari atas juga masih ya flat datar-datar biasa lah, kayak helm jadul gitu menurut saya. Namun ada bantuan dari spoiler ini, gantengnya tambah banyak banget pokoknya. Jadi menurut saya dari depan runcing udah seksi, giliran ke belakang bentuknya semok gitu. Jadi emang bagian belakang sini membelat gede gitu. Kemudian ini helm saya beli dengan ukuran L. Kenapa saya pilih L ya? Nah, jadi buat teman-teman semua ingin membeli helm Snell FFS 1 ini untuk ukuran dengan yang biasanya saya saranin buat naik satu tingkat. Misal nih, biasa pakai helm KYT dengan ukuran L. Nah, beli helm Snell ini dengan ukuran yang di atasnya yaitu XL. Kenapa? Nah, setelah saya coba, saya sendiri pernah membuktikan ya. Saya sebelumnya pakai helm NHK GP1000. Jadi dia ukuran L. Awal-awal saya beli offline langsung di tokonya dan saya coba. Awal-awal kan itu memang pertama kali saya beli helm full face. Nah, itu saya coba pas banget gitu loh, udah ngepres. Nah, menurut saya itu udah pres. Giliran udah saya beli, udah saya pulang, saya coba dengan helm-helm yang lain buat punya teman-teman ya. Kok ini ada yang lebih pas lagi gitu. Jadi menurut saya ukuran L NHK GP1000 itu lebih longgar daripada ukuran L dari Snellnya ini. Nah,
Jadi misal teman-teman juga mau beli biasanya pakai ukuran M, saya saranin mending pakai ukuran L seperti itu. Jadi kalau saya pakai helm NHK GP 1000 cocoknya pakai M biar pas banget di kepala, nyaman di saat riding. Kemudian dari ukuran L ini waktu saya masukin kepala nih, tuh dia agak sempit di busa dari pipinya. Giliran saya masuk, nah posisi pas masuk ini di pipinya emang gini, apa namanya, mencengkeram gitu ya. Serasa kayak dicium sama perawan terus nih. Jadi giliran masuk di bagian kepala atas ini itu ada space buat angin apa ya namanya, di sini bisa masuk angin, dan di kepala itu nggak terlalu mencengkeram kalau bagian yang atas. Nah itu karena menurut saya dari sini bodinya ini sendiri juga gede, lebar di dalam. Cuman di dalam sini kan emang ini apa, ininya kan ramping, jadi ke sini mepet, di sini longgar, ya nggak begitu longgar sih. Masih ada space buat angin gitu. Jadi seperti itu dari bentuknya. Tapi overall menurut saya ini lebih elegan dengan harga di bawah 1 juta. Kemudian dari Snail sendiri juga mengeluarkan yang FFS 2. Jadi dia posisi spoiler agak turun ke bawah, dan yang ke belakang ini nggak terlalu gede, cuman dia ke belakang. Jadi lebih elegan lagi daripada yang ini, cuman harganya lebih tinggi. Dan di tahun 2021 ini helm FFS 1 sama FFS 2 ini info-infonya langka. Jadi buat produksinya tersendat karena PPKM seperti ini. Kemudian dari pengirimannya juga mungkin tersendat karena itu. Nah, kemudian dari ukuran L ini beratnya enteng. Serius, saya pernah pakai temannya teman saya yang kayak YTT Course. Itu ini katanya ya, saya nggak punya timbangan nih. Jadi beratnya itu 1 kilo 300 gram. Nah ini kurang lebih seperti itu. Jadi antara 1 kilo 300 sampai 1 kilo 400an lah gitu. Jadi enteng, terkenalnya enteng. Nah saya bilang enteng karena saya pengguna NHK GP 1000 pindah ke sini, perubahannya emang terlalu signifikan rasanya itu. Dari berat, pemakaiannya lebih jauh enteng ini daripada NHK GP 1000. Karena enteng, dia makanya tidak nggak dibekali dengan double visor, jadi dia hanya single visor. Terus dari ukuran batok kepalanya juga kecil, makanya dia lebih ringan. Kalau dari bahannya tetap sama-sama tetap ABS. Oke, kemudian kita lanjut di bagian tali penguncinya atau tali buat di leher cekrek gitu ya. Nah ini kebetulan saya beli secondnya ini nemunya yang jenisnya microlock, yang tinggal cekrek masukin aja gitu. Nah menurut saya dari Snail sendiri emang di pembuatannya pakai ini karena ini kan buat daily, buat harian ya. Jadi cocok, emang ini simple dan apa ya, safety lah maksudnya. Karena untuk sekarang kan yang model-model sekarang yang trending sekarang kan modelnya yang pakai double daring ya. Itu emang kayaknya lebih elegan dan lebih modern gitu. Cuman kalau buat daily kata saya agak ribet gitu. Emang sih FFS 1 ini diproduksinya ada 2 jenis tali itu, yang double daring sama microlock. Cuman saya lebih prefernya ke microlock karena saya sendiri buat peruntukannya buat harian. Lanjut ke bagian yang paling menawan dari ini, yaitu visor flatnya. Jadi bawaan dari helm Snail ini sudah memakai visor flat dengan yang iridium menurut saya. Jadi jarang saya nemu yang baru-barunya itu clear, kalau nggak dark smoke. Jadi kebanyakan pakai visor flat yang iridium silver, iridium blue, red, sama yang purple. Purple tuh yang kayak pelangi gitu. Nah ini kebetulan saya dapat yang visor flatnya yang silver, jadi lebih menawan gitu ya. Cuman lecet-lecet sedikit, namanya barang second sih. Ada lecet-lecetnya juga. Nah sama kayak helm-helm yang lain, jadi visor seperti ini tuh terjual di
all shop juga ada, di offline juga ada. Jenis-jenis visor flatnya ini mau diganti ke dark smoke ada, clear juga ada, mau ke yang red, blue, iridium itu juga ada, cuman harganya menurut saya lebih tinggi. Nah ini kurang lebih sekitar di atas 200-an harga visor flat yang iridium. Nah namun dari kekurangan dari visor flat ini dari bawaan, dia tidak dilengkapi dengan lubang tear off, kemudian tidak ada pin locknya. Jadi kalau misalnya ada pin lock nih, jadi mau nutup kayak gini bilangnya cetik cetek gitu. Nah tek gitu biasanya, jadi ngunci, nggak bisa dibuka tutup ini. Nah kalau yang ini nggak ada pin locknya. Kemudian sistem dari helm ini masih menggunakan sistem knob, jadi istilahnya lebih simple lah daripada mekanisme pakai yang quick release. Jadi seperti itu. Nah dari visor flat seperti ini, iridium ini, saya nggak menyarankan dipakai buat malam hari. Kenapa? Peteng cak. Serius, ini kalau di malam hari mungkin kelihatannya kayak lampu motor aja gitu yang kelihatan. Jadi kalau ada cewek ini ada mukanya, nggak kelihatan mukanya. Jadi seperti itu. Saya sarankan kalau malam diganti pakai visor yang clear. Nah ini cocok banget buat siang hari, karena misal kalau ada panas, dia bisa melindungi mata kita dari paparan sinar matahari secara langsung, jadi nggak terlalu blereng. Untuk harga dari visor ini mungkin kalau di pasaran, di all shop, menurut saya lebih mahal ya. Jadi di atas 200-an menurut saya. Jadi visor-visor seperti ini keren ya memang, cuman harganya di atas 200-an. Kemarin kalau saya beli di HNK 1000, dia yang pakai visor dark smoke dia cuman 60-an ribu, jadi di bawah 100.000. Kalau ini dark smoke, clear, kalau nggak yang iridium, semuanya di atas 200.000. Nah kita lanjut ke bagian yang saya sukai nih. Jadi helm seperti ini dibekali dengan ventilasi atau jalan masuk keluarnya udara, itu banyak banget lur. Nih satu nih, di depan moncong ada 2 kanan kiri, tinggal kita naik turunin saja buat ngebuka sama nutupnya. Kemudian dari atasnya juga dia ada ventilasinya di 2 gitu, sama tinggal digeser-geser aja buat buka sama tutupnya. Kemudian dari samping kanan kiri juga ada 2. Kemudian dari belakang sini ada, di bawah spoiler ini ada 2. Nah ini kalau pakai panas gitu bisa udara masuk, jadi di kepala itu nggak terlalu panas gerah gitu, jadi masih ada udara bisa masuk buat merefresh kepala kita, jadi nggak terlalu panas. Kalau panas kan kalau di jalan suka bikin emosi, suka bikin nggak sabar, pengen buru-buru gitu kan. Nah pakai ini ya mendingan lah, terkurangi beban rasa panasnya itu tadi. Kemudian sisi jeleknya dari banyaknya ventilasi ini dan gedenya bentuk dari belakangnya ini, jadi di udaranya di atas ini itu masih ada udara buat berlalu lalang di atas ini. Jadi ini tuh walaupun pernah saya coba ya, walaupun saya tutup semua kecuali yang bawah ini kan nggak bisa ditutup, itu tetap masih ada udara yang masuk dan bunyinya tuh di telinga kayak buk kayak udara masuk gitu lah, buk gitu loh. Jadi walaupun sudah saya tutup, walaupun dibuka, sama aja tetap ada aliran udara yang bunyinya buk gitu. Entah itu dari mana, kalau dari bawah atau dari mana saya kurang tahu. Jadi saya kurang sukanya seperti itu, karena saya kalau ngevlog, kalau pakai di jalanan gitu, mic saya itu mic yang murahan. Jadi saya taruh di 2 belakang ini, takutnya nanti kalau udara masuk itu pengaruh di dalam hasil kualitas audionya. Jadi kurang bersih, kayak ada noise gitu biasanya. Cuman belum saya coba buat rekaman, mungkin ya semoga saja nggak pengaruh ya. Jadi seperti itu dari ventilasinya. Apakah helm murah ini sudah SNI? Nah di bawah 1 juta helm ini ringan, elegan, dan bagus lah menurut saya. Itu sudah standar nasional Indonesia atau SNI di sini. Bahkan dia sudah ada standar dari Amerika sendiri, yaitu standar .DOT, dan ditambah dengan standar internasional namanya ECE 2205. Nah jadi tidak diragukan lagi dengan kualitas helm ini, walaupun murah, dan
dia tetap safety gitu, seperti itu. Ini bukan iklan, bukan apa, saya cuman berbagi pengalaman bahwa memakai helm ini nggak terlalu sih, jadi lebih nyaman daripada helm-helm yang pernah saya coba, dan harganya yang jelas murah gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari pengalaman saya pribadi. Ini gak ada unsur merendahkan, gak ada unsur merindihkan, dan gak ada unsur menjelek-jelekan ya. Jadi ini dari saya sendiri, penilaian saya sendiri, overall saya suka dengan helm ini, seperti itu. Oke, kita coba riding saja ya, kita di luar. Oke, jadi posisi dipakai seperti ini, ringan banget. Ini enak buat dipasangin bracket buat ini action cam yang versi Y. Jadi ini saya coba dan enak banget, enteng. Pipi serasa dicengkram, jadi nggak goyang, nggak apa. Ini saya pakai di atas lebih dari 50 km per jam. Tuh di dalam agak pupuk gitu, cuman nggak tahu ini kerekam apa enggak ya pupuknya. Ya semoga aja nggak ngaruh. Ini posisi semua semua ventilasi sudah tertutup dan masih ada angin gitu, tapi ini juga yang depan nggak terlalu tertutup rapat. Tapi memang kalau pas saya pakai yang rapat gitu, memang masih ada suara pupuk gitu. Ini posisi saya buka. Wah, anginnya cukup kencang. Wow, di dalam bubuk gitu. Overall tampilan seperti ini. Samping. Kemudian tulisan Snail ini kayak kurang pede aja pakai tulisan Snail gitu. Coba kalau udah diganti IGV gitu, pede banget kayaknya. Terus mungkin besok habis di repaint, jadi dikasih stiker, tambah-tambahan stiker buat pemanis saja. Yang penting ada tulisan IGV gitu. Biar kayak helm mahal gitu. Kemudian ini digoyang-goyang juga nggak terlalu melorot. Biasanya kan kalau pakai action cam dia posisi kayak punya kemarin ya GP 1000 itu posisi dia kadang turun gini. Nah kalau ini enggak, karena posisinya dia dimoncong, tapi di bagian busa pipinya dia merekat sama pipi, jadi tertahan dengan pipi, makanya enggak terlalu melorot, malah nggak melorot sama sekali malah. Jadi cocok banget kalau buat motovlog gitu ya. Apalagi kalau posisi menunduk gitu juga nggak terlalu melorot, enak. Wah gini. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Mungkin video kali ini cukup sampai tes pemakaian di jalanan. Bagi kalian yang ingin bertanya, silahkan dicantumin di kolom komentar. Dan bagi yang ingin berlangganan, silahkan klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.